Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazina ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa melanjutkan majelis kita belajar bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan lagi belajar bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kemarin kita sudah masuk Al-Faslu Salis Al-Ismu bin Nasuri ila adadihi, pasal yang ketiga, isim ditinjau berdasarkan jumlahnya. Isim ditinjau berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi tiga: mufrad, musanna, jama'. Alhamdulillah, kemarin mufrad sudah selesai, musanna juga kemarin sudah kita pelajari. Musanna terbagi menjadi dua, musanna hakiki dan musanna mulhaq. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke jama'. Isim jama' adalah isim yang dia menunjukkan jumlah lebih dari dua, berarti 3 sampai seterusnya. Isim jama' terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim. Terus yang kedua adalah jama' muannats salim. Dan yang ketiga adalah jama' taksir. Kita ulang. Isim jama' adalah isim yang dia menunjukkan bilangan lebih dari 2, berarti 3 dan seterusnya, 3, 4, 5, 6, itu berarti dia disebut dengan jama'. Kalau ini 1 berarti mufrad, 1 spidol mufrad, 2 spidol berarti musanna, kalau 3 berarti jama'. Nah, jama' terbagi menjadi 3, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, sama jama' taksir. Kita langsung masuk ke bagian uraian penjelasan dari ketiga jama' tersebut. Baca Imran. Nah, jumlah lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Syarat isim bisa dijadikan jama' mudzakkar salim. 1. Nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbuto. terus 2. Sifat laki-laki yang berakal. Cara membuatnya: menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan waw nun. waw nun yang sebelumnya didoma atau ya nun yang sebelumnya dikasroh. Oke, syukran. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Kita masuk yang pertama, jama' mudzakkar salim. Apa itu jama' mudzakkar salim? Jama' mudzakkar salim adalah isim jama' yang dia menunjukkan laki-laki. Isim jama' yang dia menunjukkan laki-laki. Mudzakkar, ya kan? Mudzakkar itu laki-laki. Tapi tidak semua isim mudzakkar bisa jadi jama' mudzakkar salim. Ada syarat yang bisa jadi jama' mudzakkar salim. Yang pertama adalah nama laki-laki yang berakal. Nama laki-laki yang berakal yang tidak diakhiri ta marbutoh. Yang tidak diakhiri ta marbutoh. Berarti
kalau ada nama laki-laki berakhiran ta marbutoh, contohnya Tolha, Muawiyah, Hamzah, maka tidak bisa jadi jamak muzakkar salim. Ya. Syarat pertama harus nama laki-laki yang dia berakal. Dan syarat pertamanya tadi apa? Nama laki yang berakal. Enggak ada ininya. Yang berakal. Dengan syarat pertama, tidak diakhiri ta marbutoh. Contohnya apa? Muawiyah. Nah, berarti Muawiyah tidak bisa jadi jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena Muawiyah diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Atau Tolhatu, sama, nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Hamzah, sama, nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Padahal dia nama laki-laki yang berakal, tapi dia diakhiri dengan ta marbutoh. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 2 kata. Berarti yang lebih dari 2 kata dia nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Abdullah. Nah, Abdullah ini terdiri dari 2 kata. Abd sama lafaz jalalah Allah. Berarti Abdullah nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Abdurrahman, sama, Abdurrahman juga nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Kenapa Abdurrahman nggak bisa jadi jamak muzakkar salim? Karena Abdurrahman terdiri dari 2 kata. Tidak boleh lebih dari kok di sini 2 sih? Tidak boleh lebih dari 1 kata. Harus 1 kata. Berarti yang bisa jadi jamak muzakkar salim contohnya apa? Muhammad. Salah pula nulisnya. Zaid. Ali. Abbas. Nama-nama yang dia digunakan untuk laki-laki yang berakal dan dia tidak diakhiri ta marbutoh dan tidak lebih dari satu kata. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa jadi jamak muzakkar salim juga adalah sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Kenapa? Karena sifat itu ada 2. Bisa menyifati sesuatu yang berakal, bisa juga menyifati sesuatu yang tidak berakal. Yang bisa jadi jamak muzakkar salim adalah sifat yang dia menyifati sesuatu yang berakal. Contohnya muslimun, mu'minun, muslim, mukmin, kafir, munafik, itu kan sifat semua.
yang dia digunakan untuk yang berakal, maka dia bisa jadi jamak mudzakkar salim. Ini sudah dicatat, kita hapus ya. Yang kedua yang bisa jadi jamak mudzakkar salim adalah sifat laki yang berakal. Insya Allah kita nanti akan belajar di bab selanjutnya yang yaitu isim apa aja yang dia bisa jadi sifat. Contoh sifat itu adalah muslim. Nah, muslimun apa artinya? Orang muslim. Tapi kalau muslimatun bisa nggak jadi mudzakkar salim? Bisa nggak? Tidak bisa, karena muslimatun sifat tapi dia untuk perempuan. Ada tak marbutoh. Kemarin sudah kita pelajari ya. Tanda muannas adalah tak marbutoh. Muslimun bisa jadi mudzakkar salim. Terus apa lagi? Munafiqun. Kafirun. Terus apa lagi? Mu'minun. Mujahidun. Sifat-sifat yang dia digunakan untuk menyifati manusia. Dengan syarat dia muzakkar, maka dia bisa jadi jamak mudzakkar salim. Berarti kalau contohnya kalau ada kitabun jamilun. Kitab artinya apa? Buku. Jamil artinya apa? Bagus ya. Jamil ini sifat untuk kitab. Sifat dia sifat. Mudzakkar. Tapi dia menyifati sesuatu yang tidak berakal. Berarti jamil tidak bisa jadi mudzakkar salim. Karena dia menyifati sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau kita ganti contohnya, rajulun jamilun. Apa artinya? Laki-laki yang tampan, ganteng. Jamil sifat untuk siapa? Rajul. Berarti jamil bisa jadi mudzakkar salim? Bisa, karena saat ini dia menyifati manusia yang berakal. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Hapus? Gitu. Cara membuat jamak mudzakkar salim, Imran. Baca.
Cara membuat jamak mudzakkar salim. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan wa nun yang sebelumnya di doma atau ya nun yang sebelumnya di kasroh. Contoh Muhammadun plus wa nun Atau ya nun sama dengan Muhammadun terus sama dengan terus atau Muhammadina terus al-mudarrisu plus waw nun wawun atau ya nun sama dengan al-mudarrisuna al-mudarrisuna atau al-mudarrisina terus mu'minun nah, plus wa nun atau ya nun sama dengan mu'minuna mu'minuna atau mu'minina. mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh Babun. Nanti aja. Syukran, jazakumullah khairan. Oke. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Insyaallah mudah ya, sama mirip seperti jamak mirip seperti musanna hakiki. Yaitu dengan menambahkan huruf waw nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Kalau ketambahan waw nun berarti harokat sebelum waw domah. Tapi kalau dia ketambahan ya nun berarti harokat sebelum ya itu kasroh. Yang perlu diperhatikan adalah ketika dia ketambahan ya nun. Ketika ketambahan ya nun, harokat sebelumnya itu kasroh. Untuk membedakan dengan isim musanna. Isim musanna kalau ketambahan ya nun, harokat sebelumnya itu fathah, jangan kebalik. Lanjut. Dengan menambahkan contohnya apa Imran? Oke. Muhammadun, nama laki-laki ya, berakal, tidak diakhiri tak marbutoh, lebih dari satu kata, tidak. Berarti dia bisa jadi mudzakkar salim? Bisa. Maka tinggal ditambah waw nun atau ya nun. Oke. Yang perlu diperhatikan juga adalah harokat nun selalu fathah. Beda dengan isim musanna. Kalau isim musanna harokat nun selalu kasroh. Maka jadinya apa? Muhammadu. Kalau dia ketambahan waw nun, maka harokat sebelum waw itu adalah domah. Atau Muhammadina. Kalau ketambahan ya nun, berarti harokat sebelum ya adalah kasroh. Harokat nun selalu fathah. Contoh lagi apa? Al-mudarrisu. Apa arti mudarrisu? Guru. Sifat laki-laki yang berakal. Tinggal ditambah waw nun
atau ya nun. Sama dengan al-mudarrisuna atau al-mudarrisina. Nah. Harokat sebelum waw doma. Harokat sebelum ya kasroh. Harokat nun selalu fathah. Contoh lagi mu'minun. Plus waw nun atau ya nun. Jadi sama dengan mu'minuna atau mu'minun artinya orang mukmin. Mukmin laki. Tambah waw nun atau ya nun jadinya mu'minuna atau mu'minina. Harokat sebelum waw doma. Sebelum ya kasroh. Harokat nun selalu fathah. Paham? Muhammadina. Sekarang kita lanjut ke contoh lain. Siapa di sini? Imran? Zaidun. Imran. Apa arti Zaid? Imran? Zaidun nama laki. Jadi apa dia? Zaiduna atau Zaidina. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang Kak Wahyu. Aliyun. Nama laki. Ali. Jadinya Aliyuna atau Aliyina. Barakallahu fik. Masya Allah. Aliyuna atau Aliyina. Pak Tommy. Talibun. Apa artinya? Talibun murid laki-laki. Sifat. Jadinya talibuna atau tambah ya nun jadinya Kalau tambah ya nun harokat sebelum ya jadinya kasrah, berarti talibun ketambah waw nun jadinya talibina. Masya Allah, barakallahu fiik. Talibina. Kak Agus, insya Allah.
Lanjut, Ustaz Pur. Oh salah tulisannya. Utsman. Jadinya Utsmanuna atau Utsmanina. Mahfum? Kak Agus. Apa Kak Agus? Thalibun, mudarisun. Apa ya? Abbas. Jadinya Abbasuna atau Mahdi. Jangan inilah. Mahdiyun. Jadi apa Mahdi? Hah? Ayo, namamu sendiri. Mahdiyuna atau Mahdiyina. Kelas? Mahfum? Alhamdulillah. Gampang ya? Tinggal ditambah waw nun atau ya nun. Muhammadun satu Muhammad. Kalau Muhammaduna berarti banyak, ada 3 atau 5 orang atau lebih. Muhammad Daini ya. Yang perlu diperhatikan adalah harokat nun. Mudzakkar salim harokat nunnya selalu fathah. Kalau musanna harokat nunnya selalu kasrah. Mudzakkar salim sebelum ya berharokat kasrah. Kalau musanna sebelum ya berharokat fathah. Kebalikan ya. Jangan salah baca, nanti kalau salah baca salah artinya berarti. Perbedaan lainnya antara musanna dengan mudzakkar salim adalah kalau musanna dia umum, boleh berakal ataupun tidak berakal, sementara mudzakkar salim dia khusus. Yang bisa pakai ini hanya yang berakal saja. Jamak mudzakkar salim dia sifatnya khusus untuk yang berakal, sementara musanna dia umum. Mau dia berakal, tidak berakal bisa jadi isim musanna. Makanya nanti kalau kita ketemu ada isim yang dia tidak berakal tapi dia mirip seperti jamak mudzakkar salim, berarti dia bukan jamak mudzakkar. Hah? Batasan berakal yang manusia berarti. Hewan tidak termasuk ke dalam yang berakal.
Berarti kerbau, kucing itu nggak bisa mudzakkar salim ya. Hewan itu nggak bisa masuk mudzakkar salim. Batasannya dia manusia. Nggak bisa. Kelas Kak Agus, lanjut. Ron, baca Ron. Contoh yang tidak memenuhi syarat. Aha. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan sifat mudzakkar salim. Contoh Babun. plus wanun atau yanun sama dengan babuna, Babuna, babina. Babi. kabun plus wanun atau yanun maktabuna, maktabina. Itu salah ya. Bukan berarti dia bisa, tapi dia nggak bisa. Contoh di situ babun. Apa arti babun? Pintu. Mudzakkar babun, mudzakkar. Tapi dia nggak bisa jadi mudzakkar salim. Nggak boleh kita mengatakan babuna misalnya. Atau babina. Nggak bisa. Kenapa? Karena babun tidak berakal. Berarti ini salah. Ya nggak boleh. Atau maktabun. Apa arti maktabun? Meja. Boleh nggak jadi maktabuna? Atau maktabina? Maktabun. Boleh nggak maktabun atau maktabina? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena maktabun mudzakkar iya, tapi dia tidak berakal. Mohon ya. Contoh saurun. Apa arti saurun? Sapi jantan. Boleh nggak sauruna? Boleh gini? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak berakal. Mahum ya? Berarti kalau dia tidak berakal, tidak boleh jadi jamak mudzakkar salim, meskipun dia mudzakkar. Benar-benar khusus untuk laki-laki yang berakal. Ya, dia khusus untuk mudzakkar selain hewan tapi ya. Mudzakkar hakiki selain hewan.
Lanjut. Pacaran. Baca. Apabila jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. 2. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat bebas, tapi jamaknya berakhiri dengan ya nun atau wa nun, maka dinamai dengan Jamak mudzakkar mulhaq. Oke, barakallahu fiik. Catatan yang pertama, apabila jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Huruf nun dibuang. Mirip seperti isim musanna. Ketika isim musanna bersambung dengan isim lain, berarti huruf nun dibuang. Sama, jamak mudzakkar salim ketika dia bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Contoh, di situ contohnya apa? Mudarrisuna. Apa artinya tadi? Guru. Atau mudarrisina. Ketambahan apa? Al-lughah. Apa arti lughah? Bahasa. Maka jadinya sama dengan mudarrisu al-lughati. Guru bahasa. Atau mudarrisi al-lughati. Paham ya? Contoh lain, muallimuna. Apa artinya? Sama, muallim dengan mudarrisah sama, guru juga artinya. Atau muallimina. Ditambah Al-Qur'anu. Sama dengan muallimu Al-Qur'ani atau muallimi Al-Qur'ani. Gurunya nggak jadi dua dia, Kak Agus, tetap jamak, tapi nunnya dibuang. Ya. Jadi kalau kita pengen menyambung mudzakkar salim dengan isim lain, maka nunnya dibuang. Enggak lah, enggak.
Yang jamak cuma muallimin sama. Yang isim depannya aja yang jamak, yang belakangnya enggak perlu. Talibuna plus atau talibina plus al ilmu. Jadinya apa, Kak Wahyu? Talibu al ilmi. Oke. Ini nggak perlu dipikiran dulu ya kenapa ilmi. Yang penting paham nunnya hilang dulu. Talibi al ilmi. Barakallahu fiik. Jadi kalau Quran itu isim mufrad. Ya, isim mufrad. Dan nggak ada isim jamak. Ada, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Apalagi? Munafiquna. Apa artinya? Orang-orang munafik. Munafiqina. Plus apa? Al-ummah. Apa ummah artinya? Umat. Orang-orang munafik yang ada di kalangan umat. Di tengah-tengah umat. Jadi apa, Imran? Munafiqu al-ummati atau munafiki al-ummati. Paham? Paham, Imran? Itu dia contoh ketika jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain. Jadi huruf nunnya dibuang. Salah harokat. Bener ya, kok malah diganti. Munafiki. Astagfirullah. Kurang konsen. Kurang minum. Bismillah. Dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun jamak mudzakkar salim. Wahai orang-orang yang kafir. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun jamak mudzakkar salim. Dari jenis mudzakkar salim itu tentunya ahli tafsir bisa menafsirkan. Ya.
Ya. salim, atau dia di kata yang lain dia mudzakkar isim sana mana salim. Mana salim? Belum masuk kita mau anak salim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu. Al mu'minin mudzakkar salim. Al mu'minat belum ya, belum kita pelajarin. Wal muslimin wal muslimat. Al muslimin mudzakkar salim. Muslimatnya belum kita pelajarin. Besok insyaallah. Kalau dari sirah pun benar ya. Orang-orang kafir itu yang menetapkan dari kaum laki-laki. Ya. Kenapa kok di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan pakai isim muzakkar? Karena perempuan itu dia ikutnya ke muzakkar. Dalam ayat lain Allah mengatakan ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Jadi dalam bahasa pun ketika itu banyak antara, kalau audiennya itu antara perempuan dan laki-laki, maka kita cukup pakai yang laki-lakinya saja, muzakkarnya saja. Kayak misalnya di dalam majelis audiennya ada perempuan, ada laki-laki, maka kita pakai domir satu, antum. Nggak perlu nyebutin yang antunna. Kenapa? Karena dia sudah masuk. Kama seperti dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu kan domirnya laki-laki, tapi perempuan juga masuk karena dia masuk ke situ nanti. Berarti kuliah ayyuhal kafirun secara teksnya dia laki-laki, tapi secara makna perempuan juga masuk situ. Allahu a'lam bishawab. Paham Ran? Lanjut. Karena tuh 2 kali ngulangin ini. Di mushola subuh sama di sini. Baru 2. Oke. Yang kedua, ada isim yang disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq. Kalau kemarin ada musanna mulhaq. Apa itu jamak mudzakkar mulhaq? Yaitu isim yang dia tidak memenuhi syarat untuk jadi jamak mudzakkar salim, tapi bentuk jamaknya mirip persis seperti jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi jamak mudzakkar mulhaq adalah isim yang dia tidak memenuhi syarat untuk jadi jamak mudzakkar salim, tapi bentuk jamaknya mirip atau persis. Bukan persis lagi ya, tapi sama seperti mudzakkar salim, maka dia dinamakan dengan jamak mudzakkar mulhaq. Dia diikutkan ke situ pembahasannya. Siapa? Apaan? Sebutkan yang mudzakkar mulhaq. Ustaz Pur, jawab mudzakkar mulhaq. Contoh mudzakkar mulhaq. Ya. Alamuna. Terus? Nah. Itu ada contohnya adalah enggak banyak ya.
ada beberapa contoh lain yang tidak disebutkan sama penulis di sini, tapi kita nggak juga sebutkan karena kita mencukupkan dengan apa yang penulis sebutkan. Cukup tahu aja. Contohnya adalah alam. Apa arti alam? Alamun artinya apa? Alam. Jadi alam itu diambil dari bahasa Arab ya. Alam itu alam, semua yang Allah ciptakan. Dalam usul salasa, apa arti alam? Kullu masih boleh wa alam. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah selain Allah SWT, maka dia disebut dengan alam. Maka alam itu ada yang berakal, ada juga yang tidak berakal. Secara kaidah dia tidak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Tadi kita katakan jamak mudzakkar salim itu harus berakal. Contoh yang kedua, ardun. Apa ardun artinya? Bumi. Contoh lagi apa? Sanatun. Apa arti sanatun? Tahun. Tahun baru. Tahu, lapar saja. Oke, alamun jamaknya apa? Alamuna atau alamina. Dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jamak mudzakkar mulhaq. Ardun jamaknya adalah arduna atau ardina. Jarang ya dengar ya ardina. Arduna juga jarang. Bahkan dalam Al-Qur'an itu ardu itu selalu di bentuknya mufrad. Dalam hadis ada yaitu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah SWT agar diberikan sebuah kalimat khusus. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi alimni say'an azkuruka bih, berikan saya kalimat khusus agar aku bisa mengingatmu dengan kalimat tersebut. Maka Allah mengatakan, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menjawab, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Sesungguhnya semua hambamu, semua makhluk ciptaanmu itu mengatakan la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, ya Musa law kana samawati sab'a wal ardina sab'a. Di situ pakai kata ardin. Law kanatis samawati sab' wal ardi law in annas samawati sab' wal ardina sab'a fi kifatin, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah itu di timbangan yang di daun timbangan satunya, maka malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jauh lebih berat. Di situ di dalam hadisnya pakai kata al-ardin. Kalau sanatun jamaknya sinuna atau inina. Dalam surat Al-Kahfi Allah pakai kata ini. Apa bunyi ayatnya?
Ron. Surat? Ya, kok Anda juga lupa jadinya. Itu ketika mereka terjebak di dalam gua. Allah menyebutnya pakai kata sinin. Apa, Ron? Al-Kahf. Ada sini. Dalam surat Al-Isra ayat 12 ya. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain wa mahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina, jumlah tahun wal hisab. Dalam surat lain, surat Al-Kahfi, Allah mengatakan Al-A'raf wa qala Yusuf fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Terus ayat 25-nya Allah mengatakan wala bisu, kemudian mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasami'ati sinina wasdadu tis'a, mereka tinggal selama salasami'ati sinin, selama 300 tahun, wasdadu tis'a, ditambah 6 tahun. Terus yang selanjutnya yang termasuk mudzakkar muhaq juga adalah kelipatan 10 dari 20 sampai 90. Kelipatan 10 dari 20 sampai 90. Isruna latis'in sampai 90. Dari 20 sampai 90. Oke. Jadi hitungan 20, 30, 40, 50, 60, 70, di mana 80-nya? Balik ya. Dari sini berarti. 20, 30, 40, 50, 60. 20 sama dengan apa? Bahasa Arabnya adalah isruna. Atau isrina. Mulhaq. Sama ya? Sama. 30 apa? Salah atau salah fina. 40 arba'una. Ada yang namanya hadis arba'in ya. Loh, kok jadi wow juga?
50. Khamsuna atau khamsina. 60. Sittuna atau sittina. Berapa? 70. Sab'una atau delapan puluh, sama dengan sama nuna atau sama nina. 90 sama dengan tis'una atau kok tas ya ini dia kelipatan 10 dari 20 sampai 90, maka dia mirip seperti jamak mudzakkar salim, maka dinamakan dengan jamak mudzakkar mulhaq. Ini tetap ya? Hah? Sifatnya tetap Ya. ya? Isruna 20. Bismillah. Wah, 15.10 ternyata. Baiklah, itu dia pelajaran kita hari ini, yaitu belajar jamak. Jamak adalah hitungan lebih dari 2. Jamak terbagi menjadi 3. Ada namanya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Hari ini kita baru belajar jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki yang berakal. Hitungan lebih dari 2 untuk laki-laki yang berakal. Yang bisa jadi jamak mudzakkar salim, pertama, nama laki-laki yang dia berakal dengan syarat tidak diakhiri ta marbutah dan juga tidak lebih dari satu kata. Yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Cara membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Kalau ketambahan waw nun, maka harokat sebelum waw itu domah. Kalau ketambahan ya nun, maka harokat sebelum nun adalah kasrah. Sementara harokat nun selalu fathah. Contohnya Muhammadun jadinya Muhammaduna atau Muhammadina. Al-mudarrisu jadinya mudarrisuna al-mudarrisina. Mu'minun mu'minuna atau mu'minina. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Contohnya babun, pintu. Enggak boleh kita mengatakan babuna atau babina. Enggak boleh. Catatannya, jika jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Mudarrisuna atau mudarrisina bersambung dengan al-lughah. Jadi mudarrisu al-lughati atau mudarrisi al-lughati.
Yang kedua, ada yang namanya jamak mudzakkar mulhaq, yaitu beberapa isim yang dia tidak bisa jadi jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi syarat, tapi bentuk jamaknya sama dengan jamak mudzakkar salim, maka dia disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq. Contohnya alamun jadi alamuna atau alamina. Dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus arduna, ardina. Sanatun jadi sinuna, sinina. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Terus juga kelipatan 10 dari 20 sampai 90. Dinamakan dengan jamak muzakkar mulhaq. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya besok dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas jamak muannats salim. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.